Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rensyah dengan NIM 19059169. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya kirim minggu lalu. Di sini tentang artikel yaitu komunikasi bisnis lintas budaya sekretaris pada atasan atau studi pada Alila Hotel Solo. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi terjadi pada sekretaris di Alila Hotel Solo. Setiap orang di dunia ini pasti tidak akan pernah lepas dari komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga mereka tidur kembali. Dalam pengelolaan hotel manajemen, tentunya para pimpinan tidak bekerja sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dari manajer, staf, dan tidak lupa juga seorang sekretaris. Berdasarkan pernyataan di atas, hambatan-hambatan dalam berkomunikasi juga terjadi pada sekretaris di Alila Hotel Solo. Persaingan bisnis yang begitu ketat dewasa ini menuntut para pebisnis. Manajer harus mampu bersaing bukan hanya dengan pebisnis lokal, namun juga bersaing dengan para pebisnis dari luar negeri. Dengan demikian, komunikasi bisnis lintas budaya dapat terjadi apabila terdapat dua budaya yang berbeda dan kedua budaya tersebut sedang melaksanakan proses komunikasi. Maraknya perusahaan asing yang mulai masuk ke wilayah-wilayah Indonesia khususnya, hal ini menuntut pada stakeholder untuk membekal diri dengan pengetahuan akan lintas budaya serta berketerampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan bahasa internasional yang baik dan benar. Sudah saatnya para stakeholder mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini, seperti khususnya Indonesia yang telah lama memasuki era globalisasi. Sebelum berkomunikasi dengan orang asing, sebaiknya seorang mempelajari dahulu budaya orang asing tersebut. Menunjukkan sikap yang luas, hormat, sabar, dan sikap bersahabat akan membawa pengaruh yang baik bagi proses negosiasi yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Konteks budaya rendah atau low contact culture ditandai dengan pesan verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas dan terus terang. Namun dalam kenyataan sebuah budaya tidak secara utuh dikategorikan. High contact culture karena sebagiannya memiliki kecenderungan termasuk dalam low context culture. Demikian pula sebaliknya, dalam sebuah budaya yang didominasi low context culture, di dalamnya terdapat bagian high contact culture. Organisasi maupun perusahaan dengan budaya organisasi yang kuat akan memperlihatkan komunikasi yang cenderung diprakarsai oleh salah satu budaya yang dianut mulai dari pendiri, pemimpin, puncak, dan seluruh anggotanya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realistis empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode observasi dan metode wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan secara akurat. Dalam konteks komunikasi lintas budaya pada penelitian saat ini, dibedakan menjadi dua, yaitu low context dan high context culture. Bukan berarti dengan adanya dua konteks ini seseorang hanya dapat tergolong pada satu konteks tertentu saja. Beberapa experience memiliki kesamaan dalam hal waktu. Hal ini juga terlihat dari atasan sekretaris yang sangat disiplin dengan waktu dan deadline. Selain mengenai waktu, sebagai orang yang termasuk dalam golongan low context culture, atasan sekretaris apabila dalam bekerja akan memperhatikan bagian hasil dan bagaimana kualitas yang dihasilkan. Dan hasil yang diinginkan bukan hasil yang biasa saja, namun lebih dari standar atau dapat dibilang sangat memuaskan, begitupun dengan kualitasnya. Sekian dari tentang kesimpulan artikel yang saya buat. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.